Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi melalui video ini. Kita belum bisa berkumpul bersama-sama seperti biasa melakukan kebaktian. Nah, kejadian yang sekarang terjadi yang apa kata Alkitab ya, coba kita lihat di Roma 8 ayat 28 ya. Saudara perhatikan apa kata Alkitab ya, jangan saudara perhatikan apa kata yang di luar yang selalu membuat kita khawatir, membuat kita takut, tapi Alkitab akan membawa kita kepada ketenangan ya. Ketenangan itu yang akan membuat kita bisa melawan setiap virus ya, penyakit apa yang akan menyerang kita. Nah, apa kata Alkitab? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, perhatikan bahwa firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu terjadi mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena Allah turut bekerja. Jadi saudara tangkap, pegang ini bahwa kejadian yang terjadi sekarang ini ya, di mana kita lihat sudah ada wabah, datang banjir, sudah gitu ada orang mabok ya, tiba-tiba mabok dan mukulin ya staf yang ada. Ini kan seizin Tuhan, katanya turut bekerja. Kenapa ini terjadi? Dan Tuhan janji itu semua mendatangkan kebaikan. Mungkin kita nggak bisa terima ya. Tapi apa yang terpenting di sini adalah bahwa bagi mereka yang mengasihi Dia, firman ini berlaku. Kalau Anda mengasihi Tuhan, artinya Anda ada dalam rencana Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau Anda dan saya ada dalam rencana Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, yang saya mau bahas kali ini adalah rencana Tuhan dari semula untuk kita. Tahu kau saudara apa rencana Tuhan bagi kita umatnya sekarang ini? Ya. Tuhan merelakan anaknya yang tunggal. Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan Tuhan katakan bahwa itulah rencana Allah, supaya saudara dan saya bisa menjadi pewaris kerajaan Allah. Karena rencana Allah itu dikerjakan melalui anaknya yang tunggal, artinya Yesus Kristus, yang mana Yesus Kristus ini adalah yang paling berharga di mata Bapa di sorga. Dia berikan kepada kita. Lalu apa yang Yesus lakukan? Ya, sebentar kita merayakan Paskah. Yang Yesus lakukan adalah kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 56 dikatakan. Perhatikan Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu datang ke dunia ini, memberikan dagingnya dan darahnya untuk kita makan dan kita minum. Apa maksudnya? Daging dan darahnya kita makan dan minum. Maksud Tuhan adalah supaya kita jadi sedaging dan sedarah dengan Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi itu. Artinya kalau saudara dan saya sudah menjadi sedaging dan sedarah dengan Yesus, maka ya, saudara dan saya menjadi saudaranya Yesus. Dia yang sulung ya, Yesus yang sulung, lalu kita ini menjadi adik-adiknya Yesus. Kalau kita jadi adik-adiknya Yesus, kita juga adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan Allah itu. Karena itu benar-benar Tuhan katakan, inilah yang Yesus lakukan, memberikan dagingnya dan darahnya. Kalau kita setiap kali Paskah kita peringati hal itu, apa yang dikatakan 1 Korintus 11 ayat 23 dan 26.
Kita lihat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Saya bacakan buat Anda, sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Ya, ingat saudara, ayat selanjutnya. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, ini perjamuan Paskah. Ya, ayat 25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, selalu Tuhan ingin kita mengingat peristiwa ini. Kalau kita ingat peristiwa ini, kita ingat rencana Allah yang begitu luar biasa bagi kita, di mana kita ini menjadi sedaging dan sedara dengan Yesus Kristus, dan kita ini bisa menjadi anak-anak Allah, di mana Yesus anak Allah yang paling sulung kita berikutnya. Ini rencana Allah yang luar biasa, dan kita akan masuk ke dalam surga. Inilah yang rencana Allah, yang akhirnya kita ada bersama-sama dengan Bapa di surga senantiasa. Sekalipun ada sekarang ini kejadian sama seperti waktu Yesus di dunia. Dia ada dalam perahu dengan murid-muridnya, dia tidur, badai datang. Dan badai itu murid-muridnya berkata, Tuhan kita mati. Tapi Tuhan bilang, ya, di mana iman? Lalu Yesus menghardik badai itu dan badai itu pun diam. Itulah buktinya dia adalah Tuhan semesta alam. Sekarang kita pun mungkin mengalami badai, wabah. Tapi Tuhan ingin bersama Dia kita akan mengatasi badai ini. Kita akan melalui badai ini. Kita bisa mengatasinya karena kita ada, sudah sedaging dan sedarah dengan Tuhan. Karena itu ada perubahan yang besar sekarang yang terjadi. Karena itu Tuhan katakan, Tuhan ingin tinggal dalam tubuh kita. Bahkan Alkitab katakan tubuhmu adalah baiknya Allah. Kenapa tubuh kita baik Allah? Karena Tuhan ingin ada di dalam tubuh kita, bersama-sama kita mengatasi, mengarungi menghadapi setiap persoalan yang ada. Kenapa? Tujuannya itu apa? Ya, tujuannya adalah setelah Tuhan berikan dagingnya, setelah Tuhan berikan darahnya, kini Tuhan mau berikan rohnya kepada kita. Supaya melalui rohnya itu, daging dan darah kita bisa hidup. Dan inilah yang Tuhan mau. Ketika Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena itu tidak cukup hanya daging dan darah, juga rohnya Tuhan sendiri Dia berikan kepada kita. Dan roh inilah yang akan menuntun kita, menolong kita, membimbing kita, menghibur kita. Dan engkau harus, dan saya harus baca firman. Karena segala sesuatu dijadikan oleh firman. Firman itu adalah Yesus sendiri, Tuhan sendiri, perkataan Tuhan sendiri. Karena itu tidak bisa kita berkata, oh Roh Kudus tolong aku baca firman. Karena Roh Kudus akan berbicara lewat firman Yesus, lewat firman Tuhan itu, mengingatkan, membimbing, mengarahkan kita. Jangan sekali-sekali baca berita-berita terus yang memenuhimu, dari medsos terus, dari WA, dari Facebook, dari IG, semua itu akan mengotori pikiranmu. Tapi penuhi pikiranmu dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.